Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program New Spirit pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari atau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari satu kitab Mazmur yang hari-hari ini mungkin menjadi satu kitab Mazmur yang sangat populer, yaitu Mazmur 91. Nah, mari kita akan membaca lebih dulu dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat berkata demikian, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ini belakangan ini seringkali didoakan atau diucapkan, dideklarasikan sebagai sebuah mazmur proteksi atau mazmur perlindungan. Dan memang kalau kita tadi membaca dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat, sebagian dari Mazmur 91, memang kita bisa melihat bagaimana janji proteksi atau janji perlindungan Tuhan kepada umatnya di dalam Mazmur ini. Tapi pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara mungkin untuk melihat dari sisi lain dari Mazmur 91, yaitu khususnya di dalam ayatnya yang pertama. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Buat saya ini adalah sesuatu yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kalau dikatakan, banyak orang hari ini mungkin mengatakan bahwa masa-masa ini atau waktu-waktu ini adalah masa-masa kegelapan. Kegelapan di dalam Alkitab seringkali diartikan sebagai sebuah masa yang sukar, masa yang sulit. Ada juga yang mengartikan masa di mana seakan-akan Tuhan tidak berkata-kata, Tuhan itu menjauh, dan kehadiran Tuhan tidak dirasakan. Seringkali kegelapan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Tapi mari kita melihat dari sudut pandang Mazmur 91 ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena dalam Mazmur 91 tadi dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata naungan di sini dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai shadow, yang artinya adalah bayangan. Gambarannya adalah seperti seekor burung yang mengepakkan sayapnya dan anak-anaknya berlindung di bawah kepak daripada sayap daripada sang burung ini. Nah, ketika seseorang berlindung di bawah sebuah shadow atau bayangan, maka tentu saja bahwa orang tersebut ada di dalam kegelapan. Ketika kita ada di bawah naungan sesuatu, di bawah shadow, di bawah bayang-bayang sesuatu, maka kita ini seperti ada di dalam kegelapan. Tapi yang menarik, seperti tadi saya katakan, kalau kegelapan seringkali dibayangkan dan dipandang atau diartikan sebagai ketidakhadiran Tuhan, maka Mazmur 91 ada sesuatu yang menarik, karena dikatakan bahwa orang itu ada di bawah shadow, bayangan yang maha kuasa. Artinya menurut Mazmur 91, kegelapan bukanlah tanda bahwa Tuhan itu menjauh dari kehidupan seseorang, tetapi kegelapan justru kemungkinan adalah pertanda bahwa Tuhan itu begitu sangat dekat dengan kita. Ada seorang hamba Tuhan wanita yang bernama Ibu Corrie ten Boom. Dia adalah seorang hamba Tuhan dari Belanda, dan Bapak Ibu Saudara, ceritanya sangat menarik karena dia adalah seorang survivor, orang yang berhasil lolos dari kamp konsentrasi Hitler pada waktu itu. Karena keluarga Ibu Corrie ten Boom adalah keluarga yang berusaha menyelamatkan orang-orang Yahudi yang berusaha dibinasakan pada waktu itu oleh tentara Nazi daripada Jerman. Ibu Corrie ten Boom pernah mengatakan demikian di dalam salah satu renungannya, "Sometimes it is dark because he is so close." Saya ulang lagi, sometimes it is dark because he is so close. Kadang-kadang Ibu Corrie ten Boom mengatakan ada waktu-waktu di mana begitu gelap, bukan karena Tuhan itu menjauh, tetapi justru karena Dia itu begitu dekat. Nah, saya akan mengajak saudara dari Mazmur 91 ini kita melihat situasi, kondisi yang ada, yang sekarang kita alami bersama-sama. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang gelap, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, yang seringkali ditandai atau orang menafsirkan sebagai ketidakhadiran Tuhan.
Tapi pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa ternyata bahwa bisa saja bahwa kegelapan yang ada di sekitar kita adalah justru kehadiran Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, selain kata shadow adalah kata duduk, di mana kata duduk diambil dari bahasa Ibrani yashab, yang artinya ada seorang yang mengartikan yashab artinya adalah duduk sebagai seorang raja, duduk seperti seorang raja, atau mungkin dalam bahasa Indonesia boleh saya artikan seperti orang yang memerintah. Sehingga kalau kita membaca ini dalam Mazmur 91, maka kegelapan, masa-masa gelap dalam hidup kita sesungguhnya adalah waktu di mana kita belajar memerintah bersama-sama dengan Tuhan, belajar memerintah bersama-sama dengan Kristus. Masa-masa gelap dalam kehidupan kita adalah sebuah kesempatan di mana kita melatih otoritas kita sebagai anak-anak Tuhan, melatih otoritas kita sebagai wakil-wakil Kristus yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karena itu dari Mazmur 91 saya mengajak Bapak Ibu saya dikasih Tuhan untuk kita tidak menyia-nyiakan kesempatan, untuk tidak membuang waktu-waktu saat-saat ini, di mana sebagian orang menandai waktu-waktu ini sebagai sesuatu yang negatif, yang harus dijauhi, yang seringkali orang mengatakan kapan ini akan berhenti. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, boleh melihat masa-masa ini dari sudut pandang yang lain, bahwa inilah masa di mana kita boleh semakin intim dan dekat dengan Tuhan, dan sebuah kesempatan untuk melatih otoritas kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita berjumpa lagi dalam episode New Spirit yang berikutnya. Tuhan memberkati.